Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Ya, ini lahan yang aku punya ya untuk menyalurkan hobi. Mana tahu teman-teman juga punya hobi yang sama, kita bisa sharing-sharing, berbagi hal-hal baik ya. Seperti dikatakan di dalam Al-Quran itu tawasau bil haq ya, saling berbagi akan hal-hal yang baik ya. Kali ini aku akan berbagi cara aku karena banyak cara dan versi orang lain masing-masing ya. Kali ini caraku untuk menikmati hobiku membudidaya ikan nila bangkok. Kali ini yang aku punya bibit yang warna merah. Baik, untuk yang pertama itu kita siapkan kolam penetasan. Kebetulan kolam yang penetasan yang aku punya cukup besar ya kali ini. Ini kita bisa ambil sudut dari sini. Nah, kolamnya cukup besar. Ini ukurannya insya Allah kalau nggak salah sekitar 4,5 kali 7 ya kalau nggak salah nih, nggak sampai deh, 4,5 kali 6 lah kurang lebih untuk kolam penetasan. Nah, di dalamnya ada indukan nila ya. Kalau yang kecil-kecil ngambang nanti kebetulan ikan gurami merah tapi hanya beberapa ekor. Nah, ini kita kebetulan aku punya kolam penetasan seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau lebih gampang sebenarnya punya kolam penetasan di atas. Kenapa? Karena punya kolam penetasan di bawah seperti ini akan menyulitkan kita untuk mengontrol kebersihan kolam. Pertama itu, misal kalau kita panen larva menetas dikeluarkan oleh induknya, kita panen, pasti tidak akan terangkat oleh kita 100%. Nah, sisa dari larva yang tidak tertangkap akan besar di dalam kolam itu. Lama kelamaan jumlah ikan di dalam kolam itu akan tidak terkontrol oleh kita, dan itu mengganggu jumlah produksi dari mesin produksi kita atau indukan kita ya. Nah, semakin banyak ikan di kolam akan semakin sulit dia berproduksi dengan baik. Nah, kalau bisa sebaiknya punya kolam atas ya seperti ini, yang kebersihannya lebih mudah untuk kita kontrol, karena kolam bawah itu lantainya lumpur, dan untuk mengurasnya itu kalau ukuran kolam 4,5 kali 6 meter ini dibutuhkan waktu 2 jam untuk, kalau aku tuh punya mesin yang besar kebetulan, tapi kalau punya mesin tarik airnya yang kecil ini bisa setengah hari, apalagi mata airnya kencang. Nah, kalau kolam seperti ini untuk menjaga kebersihan kolamnya lebih mudah, dibuang aja airnya, tinggal kita bersihkan sisa larva yang tidak tertangkap. Nah, kalau punya kolam atas ini kebetulan ukurannya sekitar 1 meter 20 ya, 1 meter 20 kali kurang lebih 1, 2, 3, kurang lebih 3,5 meter ini panjangnya, 3,5 ya, 3,5 meter lah ya kalau ukuran aku, nggak aku ukur secara pasti sih, kurang lebih aja. Nah, kalau punya indukan di atas ini, larva yang menetas bisa kita ambil setelah seluruh periode indukan betina menetaskan telurnya, kita bisa bersihkan kolamnya sehingga tidak ada ikan kecil yang akan mengganggu penetasan larva berikutnya. Nah, punya kolam atas seperti ini bisa kita panen. Nah, harusnya ya punya 2. Jadi setiap yang induknya sudah netas, induknya kita pindahkan. Jadi dia indukan yang sudah menetaskan larva itu, dia dalam kurun waktu 1 bulan ke depan akan istirahat ya. Setelah itu kita bisa pindahkan larva ya. Aku kebetulan sedang punya contoh larva tapi usianya udah agak besar. Ini larva yang aku punya usia 9 hari, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini mana ya, nah itu bergerak ya. Nah, ini usia larva aku 9 hari. Nah, bisa kita pindahkan ke kolam penampungan atas untuk sementara. Nah, kalau punya kolam bawah kayak yang aku punya ini, di umuran 1 bulan ya, dia udah akan sebesar ini. Ini kebetulan udah 1 bulan lebih ya, 1 bulan
2 minggu. Di 2 minggu, udah 2 minggu lalu aku turunkan waktu umur 1 bulan. Setelah aku sortir, aku ambil calon-calon indukannya, aku letak ke bawah. Nah sekarang dia ada di jaring tapi kolam bawah, sehingga lebih terkontrol. Kalau aku lepas ke kolam, masalah kita seperti tadi lagi, sulit untuk mengontrolnya, kuras airnya sulit. Kalau ini tinggal angkat jaring, kita bisa panen. Bagi yang mau menjual bibitannya bisa jadi bibitan, bagi yang mau jual dalam kondisi besar, kalau ada yang mau beli lebih mudah panennya dalam jaring ya. Ini masih kolam kosong. Nah ini beberapa bagian dari yang di dalam jaring tapi melarikan diri ya, ini dia. Ada di situ. Nah kita bisa lihat kalau dari yang ditetaskan ini yang badannya lebih besar dia akan cepat besar nih, karena tidak, nah ini kelihatannya yang, nah ini badannya lebih besar. Nah contohnya, nah yang seperti ini akan kita temukan dalam satu periode kelahiran. Nah ini ada kebetulan 3 badannya lebih besar, padahal sama yang sebelah sini, ini yang kecil-kecil ini sama ini usianya sama, tapi di situ kita bisa lihat bahwa dia adalah bibit unggul. Nah yang badannya dominan lebih besar itu bisa kita pisahkan untuk jadi bibit-bibit unggul berikutnya. Nah aku di kolam sebelah sini ini khusus karena baru satu ya kolam atasnya yang jadi. Aku kemarin sortir ini sekitar waktu penetasan yang pertama nih ada sekitar 60, kurang lebih 58 kalau nggak salah miss ingatanku nih, yang calon-calon bibit unggul. Nah sama yang di sana tadi sama ini usianya, tapi ini udah lebih besar-besar. Yang di sana kira-kira masih sebesar kelingking, kalau ini udah sebesar, kalau jari telunjuk digabung sama jari tengah udah segitu tuh besarnya ya. Ini akan kita rawat secara intensif agar jadi indukan berikutnya kayak yang di dalam itu ya. Itu yang di dalam masih indukan muda usia 6 bulan. Kemarin waktu penetasan alhamdulillah kurang lebih bisa menetaskan 2000 larva, tapi karena kemarin kolam atas belum ready mendadak ya, akhirnya aku cuman bisa, artinya peluang matinya jadi besar karena kolamnya nggak ready, jadi hanya bisa besar itu sampai yang kita lihat di sebelah sana tadi yang dalam jaring, dan yang di luar itu 700 ekor yang selamat. Nah sejatinya itu kita harus ready dulu kolam larvanya ya, sebelum kita menyiapkan, maksudnya kolam larvanya harus ready sebelum penetasan terjadi, sehingga misal terjadi penetasan di sini, kalau di sana kolam larvanya gitu naik, kolam larva itu harus sudah ready. Jangan mau kita isi air dulu, mau kita proses dan yang lain-lain, minimal airnya sudah ada dan sudah tenang dan tidak ada kotoran di dalamnya, larvanya bisa kita pindah ke sana. Itu adalah langkah yang paling baik. Dan sebenarnya kolam larva sebesar itu ya, itu 1 meter kali 4 ya, itu terlalu besar sebenarnya. Nah, ini kebetulan aku sudah ngerjain kolam larva ukuran kecilnya. Nah ini karena aku kerjain sendiri dan bulan puasa ya. Nah, ya kalau ditinjau lumayan rapi lah untuk sekelas kuli gadungan ya. Jadi aku peternak rangkap kuli ya, kuli tanpa kernek, ngerjainnya bulan puasa ya. Ini ukurannya kurang lebih sekitar 1,20 meter kali 1,20 meter. Untuk ketinggian kebetulan belum siap ya, tapi kalau udah dicor mungkin kita bisa dapat ketinggiannya relatif aja sih teman-teman mau berapa, tapi ini nanti aku proyeksikan bisa tingginya 80 ke atas untuk itunya, jadi airnya bisa 60 lah gitu ya. Nah dalam satu kolam yang ukuran segini ini bisa untuk menampung panen larva dalam jarak 5 hari ya. Jadi 1 hari panen pindahin ke situ, 2 hari panen indukan lain, hari ketiga sampai hari kelima bisa kita tampung situ, dan maksimal bisa sampai 7, hari ke-7. Hari ke-7 indukan lahir gabung. Kalau hari ke-8 ada yang lahir lagi, jangan gabung lagi ke situ karena mereka akan saling memangsa. Ya, selanjutnya dibesarkan, kalau udah umur 1 bulan bisa disortir dan dimasukkan ke kolam bawah. Itu dulu sekilas sharing-sharing aku tentang bagaimana menetaskan bibit nila, mengambil larvanya dan penempatan larva. Nanti kita buat video berikutnya untuk sharing pengetahuan yang lainnya. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.